lagi dibagi-bagi menjadi ini pemotongan ke depan, ke muka, ke belakang, dan ini untuk penentuan koordinat tunggal. Hanya satu titik saja yang kita akan kita cari koordinatnya. Metode poligon ini yang pada umumnya banyak digunakan di dalam pengukuran kerangka peta ya, dalam pemetaan. Ini dikatakan salah satu metode yang banyak digunakan untuk menentukan posisi horizontal. Metode poligon, oke. Kemudian poligon sendiri berarti yang kita ukur adalah semua sudut dari poligon, semua jarak sisi poligon, dan satu buah azimut awal. Ini tadi ada yang bertanya kan, Bu, kenapa cuma satu azimut awal saja yang diukur? Padahal di dalam kita mencari jarak, menghitung jarak nanti menghitung koordinat yang diperlukan adalah azimut dan jarak. Jadi bagaimana kita mendapatkan azimutnya? Itu nanti dari rangkaian sudut-sudut poligonnya tadi yang kita ukur, begitu deh ya. Ini saya cepat saja. Ini bisa dibaca ya. Poligon dari segi bentuk ada poligon terbuka dan tertutup dan cabang. Poligon tertutup apabila poligon tersebut diawali dan diakhiri di titik yang sama. Poligon terbuka berarti titik awal dan titik akhirnya tidak sama. Poligon cabang dia jadi dari poligon utama, dia akan kita buat cabang lagi. Itu poligon cabang. Ini tadi poligon tertutup, dari poligon berdasarkan bentuk, poligon tertutup dan poligon terbuka. Poligon tertutup merupakan suatu jaringan poligon yang mempunyai titik awal dan titik akhir pada titik yang sama. Poligon ini yang sering digunakan di lapangan karena kita bisa melakukan koreksi terhadap hasil ukuran. Koreksi apa? Koreksi sudut dan koreksi jarak sisi poligon ya. Kemudian, nah dari poligon sendiri ini tadi rumus koordinat ya. Apabila diketahui koordinat titik A, kemudian kita akan mencari koordinat titik 1. Yang kita ukur adalah jarak A ke 1 dan azimut A1. Rumus 9.1 dan 9.2 ini adalah rumus untuk menghitung koordinat. Ini ya. Nah, ini tadi yang kita ukur adalah semua jarak, semua sudut dan satu buah azimut awal. Cuma di sini saya belum membuatkan, nantilah saya buatkan coretan ya, kemudian nanti saya kirim ke kalian. Nah, jadi lalu saya nggak kelihatan lah ya. Dari pengukuran poligon ada beberapa cara pengukuran poligon tertutup lagi ya. Kita katakan nah ini pengukuran 1, arah pengukuran 1, artinya pengukuran kita dari A ke dari kiri ke kanan ya, searah jarum jam. Kemudian kalau bacaan horizontalnya itu kita setel menjadi HA, maka yang terbaca itu adalah sudut sudut dalam seperti pada gambar ini 9.2. Oke, tapi kalau kita setel dia menjadi HL, yang terukur adalah sudut luar. Sudut luar maksudnya yang ini. Ada saya buat kayaknya. Ini masih sudut dalam. Nah, ini sudut luar. Ya. Bedanya nanti yang menjadi bedanya bagaimana, Bu? Sudut dalam ataupun sudut luar.
itu nanti dari rangkaian sudutnya sisi poligon asimutnya aja. Nanti akan sebenarnya sama saja sudut dalam maupun sudut luar yang kita ukur, cuma nanti rangkaian asimutnya saja yang berbeda. Jadi misalkan kalau tadi dengan rangkaian yang ini ya 9 titik, gambar 9.2, kita katakan tadi arah pengukurannya 1 dan diukur sudut dalam dan pengukurannya searah jarum jam, maka rangkaian azimut dari sisi poligon adalah seperti berikut. Azimut 12 nanti adalah yang diukurkan tadi azimut A1. Alfa 12 sama dengan alfa A1 ditambah 180 derajat kurang beta 1. Jadi kita kembali lagi dengan menggunakan sudut yang garis lurus. Kenapa kok ada 180 derajat, Bu? Nah, kita bantuan sudut garis lurus yang besarnya 180 derajat untuk mencari rangkaian azimut sisi poligon. Ini tadi yang ingatkan saya akan akan menjelaskan. Maka saya gambarkan nanti gambarkan manual aja. Kalau gambarkan di sini agak kurang bisa ya. Kemudian kalau yang diukur adalah sudut luar, ini sama saja ini, maka rangkaian azimutnya adalah alfa 12 sama dengan alfa A1 ditambah 180 derajat ditambah beta 1. Beta ini adalah sudut mendatar. Di sini ada yang mau bertanya? Halo, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ini saya anggap pertemuan minggu lalu ya, karena saya punya hutang 1 ke kalian. Karena nanti bulan Mei yang masuk sudah Pak Sadila. Bulan April, Ding. Ya, jadi tolong untuk pengganti beritahu ke saya kapan kalian bisa, ya. Nanti kuliah terakhir dari saya akan menjelaskan cara perhitungan poligon. Soal contoh perhitungan udah saya share di MOLS ya. Dibaca dulu. Nanti kita pertemuan berikutnya adalah itu ya. Kemudian ini tadi dari sama nanti saya beri coret-coretan lah untuk perhitungan ini. Saya kirimkan tapi hanya berupa coretan aja ya. Cara perhitungan rangkaian sisi azimut dengan bantuan garis lurus ya. Oke. Tadi poligon tertutup. Nah, untuk poligon tertutup ya. Kita tahu bahwa setiap pengukuran dihinggapi kesalahan atau terdapat kesalahan dalam setiap pengukuran. Maka sebelum data-data tersebut digunakan di dalam perhitungan, data tersebut harus dikoreksi. Walaupun sudah kita berikan koreksi, tadi pengukuran sudut kan bukan cuma 1 kali, pengukuran jarak bukan cuma 1 kali, tapi tetap juga kita lakukan koreksi pada perhitungan rangkaian poligon nanti. Nah, untuk sebuah poligon tertutup ada yang namanya kesalahan penutup sudut, ya. Ada syarat geometris dalam poligon, ada syarat geometris.
Syarat geometris ini terdiri dari syarat jumlah penutup sudut dan syarat koordinat. Nah, seharusnya jumlah sudut poligon adalah jika kita mau lakukan pengukurannya sudut dalam seperti tadi pada gambar berapa tadi sudut dalam yang kita lakukan ini ya, yang inilah lebih tepatnya. Ini adalah jumlah sudut yang diukur. Ini sudutnya ada berapa? Ada berapa banyak sudut? Ada 6 sudut yang kita ukur ya. Jika dia menggunakan sudut dalam, maka seharusnya jumlah sudut atau dalam hal ini beta A ditambah beta 1 tambah beta 2 tambah beta 3 tambah beta 4 tambah beta 5 itu harusnya N kurang 2 kali 180 derajat. N adalah banyaknya titik yang diukur. Banyak titik diukur adalah 6. Berarti 6 kurang 2 kali 180 derajat. Berapa? 4 kali 180 derajat. Halo? 4 kali 720, Bu. Harusnya jumlah sudutnya 720 derajat ya. Tapi kalau yang diukur adalah sudut luar, rumusnya adalah rumus jumlah sudut harusnya N plus 2. Berarti N-nya 6 ya. 6 tambah 2 8. 8 kali 180 derajat. N plus 2 ditambah N tambah 2 kali 180 derajat. Berarti berapa itu? 1000-an sekian ya? Ya, 1400. Nah, 1400, masa 1400? Nggak sampai 1400. Apabila tidak sesuai dengan syarat geometris, ya masih boleh sih ada toleransinya ya. Nah, itulah dinamakan dengan kesalahan penutup sudut. Jadi di sini syarat geometris poligon. Syarat geometris sebuah poligon tertutup adalah apabila diukur sudut dalam atau HA, sigma beta sama dengan N kurang 2 tutup kurung kali 180 derajat. Jika HL atau sudut luar, sigma beta sama dengan N plus 2 kali 180 derajat jumlah sudutnya ya. Nah, kemudian karena dia poligon tertutup, di mana titik akhir dan titik awalnya sama. Titik awal dan titik akhirnya sama, berarti seharusnya sigma D sin alfa sama dengan 0. Koordinatnya sigma D cos alfa sama dengan 0. Apabila tidak sama, inilah dinamakan dengan kesalahan. Kesalahan penutup sudut dan kesalahan absis ordinat. Oke. Kemudian ini nanti cara perhitungannya akan saya jelaskan di pertemuan kita yang terakhir. Setelah itu seharusnya minggu depan itu sudah ujian sih. Oke lah, nanti kita ujian, tapi mungkin tidak masuk di dalam, tidak saya absenkan di MOLS, tapi kita tetap menggunakan Zoom ya untuk ujiannya ya. Ini kesalahan penutup sudut, kesalahan koordinat, penutup absis dan ordinat. Oke, saya akan menjelaskan untuk poligon terbuka. Tadi poligon tertutup ini rangkaiannya ini mendingan nanti langsung ke contoh soal saja. Ya, ada banyak. Untuk poligon terbuka. Poligon terbuka, poligon yang titik awal dan titik akhirnya tidak berhimpit atau tidak terikat pada sebuah titik dan kelitian sama. Bisa tidak terhimpit, bisa juga tidak terikat dengan kelitian sama atau lebih tinggi ordernya. Poligon terbuka biasanya dipakai kalau untuk di bidang sipil pada pengukuran jalur lalu lintas, jalan raya, saluran irigasi, kabel listrik, kabel telkom, rel kereta api, dan lain-lain. Pada poligon terbuka, pengukuran harus diulang untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
mengurangi, apakah semakin jauh dari titik ikannya perambatan kesalahan di titik yang paling ujung dari titik merupakan akumulasi dari kesalahan di awal itu, dengan istilah teori perambatan kesalahan. Ada beberapa jenis poligon terbuka terikat sempurna. Dikatakan sebuah poligon terbuka terikat sempurna apabila tentu bentuknya terbuka, titik awal dan titik akhirnya tidak bertemu, bukan titik yang sama. Dikatakan terbuka jika pada jaringan poligon tersebut ada dua titik awal, dua titik tetap, titik referensi di awal jaringan, dan ada dua titik di ujung jaringan yang telah diketahui koordinatnya. Gambar poligon terbuka terikat sempurna seperti pada gambar 9.5 berikut ini. Ya, di sini pada gambar 9.5, di mana di awal jaringan ada titik AB yang telah diketahui koordinatnya dan titik RS yang telah diketahui koordinatnya. Kalau gambar ini kan hanya, ya misalkan hanya 3 titik aja, tapi kan ini hanya sebuah ilustrasi saja ya. Bisa jadi ada banyak, ada ya nggak tahulah puluhan kah atau berapa rangkaian yang di antar titik AB dan RS ini ya. Ini hanya sebuah ilustrasi saja. Jadi kalau pada poligon terbuka terikat sempurna, ini titik AB telah diketahui koordinatnya. Dari mana Pak diketahui koordinatnya? Ini merupakan titik yang dulu, titik referensi tetap. Titik referensi atau titik BM yang mungkin dulu pernah dilakukan pengukuran dan dicatat atau didokumentasikan koordinatnya. Agar didokumentasikan dengan baik, agar pada tahun-tahun berikutnya bisa digunakan untuk keperluan pemetaan. Dan tentunya tubuhnya juga dibuat tubuh yang permanen, seperti itu. Dari beton dicor gitu ya, semen dicor, ada tulangan besi, itu. Jadi di sini yang diukur adalah sudut. Jadi di sini berdiri titik B, alat berdiri di titik B, 1, 2, 3, dan R. Jadi jika kita mengetahui koordinat titik AB, maka tanpa melakukan pengukuran di lapangan, kita bisa mendapatkan asimut AB, ya kan? Kemudian juga jika kita mengetahui koordinat titik R dan S, maka tanpa melakukan pengukuran, kita bisa menghitung atau mengetahui asimut RS. Oke, jadi untuk poligon terbuka terikat sempurna, ada lagi syarat. Ada syarat geometrisnya. Syarat geometris merupakan syarat jumlah sudut dan apsis ordinat ya. Nah, untuk poligon yang terbuka terikat sempurna, syarat jumlah sudutnya adalah asimut akhir, ini D ya 9.15, asimut akhir kurang asimut awal ditambah N kali 180 derajat. Ini maaf saya nggak sempat menjelaskannya ini secara rinci ya. Jadi kalau sesuai dengan gambar 9 titik berapa ini? Yes. Gambar kita ini 9.5, maka syarat jumlah sudutnya ini adalah asimut akhir berarti alfa RS kurang alfa AB ditambah N kali 180 derajat. Berapa? Ini N-nya berapa? Kita berdiri di titik B, 1, 2, 3, dan R, berarti N-nya ada 5. 5 kali 180 derajat. Kemudian itu syarat sudut ya, syarat jumlah sudut. Syarat apsis dan ordinat. Syarat apsis, sigma D sin alfa sama dengan
X akhir kurang X awal, syarat ordinatnya adalah sigma D cos alfa sama dengan Y akhir kurang Y awal. Jika tidak sama, inilah yang harus kita berikan koreksi. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jadi ya, saya ngajar kali ini ngebut ya. Nanti ini cara perhitungannya udah nanti akan saya berikan lah terakhir kali di pertemuan kita yang terakhir sebelum meet. Ada yang mau bertanya? Halo? Ada yang mau bertanya? Saya sudah buatkan mouse absen belum ya? Absen mouse, kayaknya belum ya? Katanya absennya yang minggu lalu aja. Minggu lalu ya? Oh ya, ya, makasih. Makasih Dedi, ingatkan, maaf saya salah. Jadi, minggu depan cara perhitungan, terus nanti sekali lagi kita meet ya. Berarti ini baru pertemuan keberapa nih? Ini terhitung pertemuan ke-6 ya? Ke-6 Bu. Hari ini kalau di absen ke-6 Bu. Cuma Absen kalau 6 ya, kita urut absen aja lah ya. Nanti kita ambil meet-nya di luar hari ini ya, di luar hari Rabu ya, supaya 2 minggu lagi sudah masuk Pak Sadila. Saya nggak mau mengganggu Pak Sadila ya. Ya Bu. Baik, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Di materi sudah saya sematkan juga ini ya, sudah saya kirim dari minggu lalu, beberapa hari lalu atau minggu lalu itu materi ya. Ini dari silabus, oh ya. Ini di catatan linknya saya. Sini udah ada ini contoh hitungan poligon ya. Jadi silakan bisa dipelajari ya. Nanti itu terakhir. Setelah itu kita UTS, setelah itu Pak Sedila yang masuk. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi kapan? Apa mau minggu depan, Rabu kah atau bagaimana? Saya tunggu ya kabarnya ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat siang sore. Bu. Terima kasih. Silakan bisa les. Terima kasih banyak Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu.